Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oda Sri Haryani dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Dinamika Negara Hukum Indonesia Antara State dan Rule of Law. Negara Hukum Indonesia bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pemakaian State and Rule of Law dalam konsep negara hukum ini untuk membedakan sistem hukum civil law yang disebut sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum common law yang disebut Anglo-Saxon, yaitu sistem hukum yang digunakan di Inggris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara study pustaka library research, yakni terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian di perpustakaan. Keberadaan masyarakat berkaitan erat dengan sistem hukum dan sistem peradilan yang akan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam hukum, baik pada subsistem peraturan dan subsistem peradilan. Sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana menerbitkan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, melainkan juga menjadi sarana atau wadah yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku manusia. Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lainnya saling berhubungan dan kait-mengait secara erat. Lawrence M. Friedman membagi unsur-unsur sistem hukum dalam 3 jenis, yaitu 1. Substance atau substansi hukum, yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. 2. Struktur hukum, yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga hukum dan pembuatan hukum. 3. Legal culture merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksanaan hukum. Cara-cara bertindak baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kerangka konseptual. 1. Pengertian negara hukum. Negara hukum merupakan terjemah dari istilah research atau rule of law, dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusional. Oleh karena itu, konstitusi dari negara atau hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya, pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos atau kratos. Demos artinya rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyat itu memegang peranan yang sangat menentukan. Pembahasan 1. Konsep negara hukum Indonesia. Konsep tentang negara hukum DC yang di Inggris lebih dikenal dengan sebutan Rule of Law akhirnya mengilhami aliran penyelenggaraan pemerintahan di Inggris dan juga di negara-negara yang memiliki hubungan historis yang erat dengannya, seperti halnya Amerika Serikat yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan negara-negara Anglo-Saxon. Bentuk negara hukum yang dikemukakan di DC tersebut memuat 3 unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum ada dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian, untuk dapat supremasi hukum tersebut dilakukan, maka adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Sedangkan pada unsur yang terakhir, DC menganggap bahwa jaminan terhadap hak-hak manusia bukan saja ditegaskan oleh konstitusi, tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan.
Sedangkan konsep negara hukum yang dianut oleh sebagian besar negara-negara Eropa, khususnya selain Inggris, sehingga penganut aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan aliran Eropa kontinental, benua Eropa atau Eropa daratan. Menurut Fritz Joestel, negara hukum British harus memiliki ciri-ciri yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan. Demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. Franz Susino menyatakan adanya 5 gugus ciri hakiki dari negara demokrasi. Kelima ciri negara demokrasi tersebut adalah: A. Negara hukum. B. Pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat. C. Pemilihan umum yang bebas. D. Prinsip mayoritas. Dan E. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Dari semua ini dapat kita simpulkan bahwa negara hukum Indonesia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan konsep negara hukum lainnya, baik konsep Listed ataupun konsep rule of law. Negara hukum Indonesia memodifikasi unsur-unsur negara hukum dalam konsep Listed maupun konsep rule of law sesuai dengan cita hukum dengan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum atau legal order Indonesia. Negara hukum belum tentu telah menjadi negara demokrasi. Masih dibutuhkan syarat-syarat di luar negara hukum agar dapat dinyatakan sebagai negara demokrasi, seperti adanya pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Adapun demokrasi sebagai sikap hidup yang ditunjukkan dengan adanya perilaku yang taat pada aturan, negara hukum menjadi unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompetisi tidak terkendalikan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, sekurang-kurangnya saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.